Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitab azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab 70 sampai dengan 71. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji beberapa rahasia doa. Memang ya, kita sering menjumpai doa sejumlah orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa tersebut kadang dipanjatkan ketika kondisi terjepit dengan disertai ketundukan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga Allah mengabulkan doa tersebut sebagai tanda syukur terhadap kebaikan orang yang berdoa serta hal-hal lain yang menyebabkan doa-doa terkabulkan. Kemudian orang yang salah persepsi menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa atau doa tadi ada pada lafaz doa yang digunakan. Maka ini pun memakai lafaz itu, tetapi mengabaikan berbagai perkara serta kondisi yang menyertai orang yang doanya dikabulkan tadi. Jadi hal ini sama seperti orang yang menggunakan obat yang manjur ya pada waktu dan cara yang tepat, sehingga obat itu bermanfaat baginya ya. Kemudian ada orang lain yang menyangka dapat memperoleh manfaat serupa hanya dengan memakai obat yang sama, sementara ia mengabaikan berbagai segi lainnya yang menyertai penggunaan obat tersebut. Orang seperti ini benar-benar telah salah persepsi ya. Memang banyak orang yang salah memahami pemahaman atau permasalahan seperti itu. Contoh lainnya yaitu kekeliruan mereka yang salah banyak memahami. Kadang ada orang yang berada dalam kondisi terjepit berdoa di kuburan lalu doanya dikabulkan. Kemudian orang yang bodoh lantas menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa tadi terletak pada kuburan. Iya, ada yang seperti itu ya. Ia tidak tahu bahwa rahasia sebenarnya dari dikabulkannya doa tersebut justru terletak pada kondisi pemohon yang benar-benar terjepit dan sesungguhnya dalam memohon kepada Allah. Kemudian sekiranya hal ini dilakukan di salah satu rumah Allah, tentulah akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian demikian juga doa laksana senjata ya. Doa memang doa dan ta'awudz atau permohonan perlindungannya dari sesuatu atau ta'awudz itu memiliki kedudukan seperti layaknya senjata ya. Jadi kehebatan suatu senjata sangat bergantung pada pemakainya, bukan hanya dari ketajamannya. Jika senjata tersebut adalah senjata yang sempurna, tidak ada cacatnya, lengan penggunaannya adalah lengan yang kuat serta tidak ada suatu penghalang, maka tentulah ia mampu dipakai untuk menghantam dan mengalahkan musuh. Namun jika salah satu dari tiga segi itu hilang, maka efeknya juga melemahkan dan atau melebah dan berkurang. Begitu pula doa. Jika doa tadi pada dasarnya memang tidak layak atau orang yang berdoa tidak mampu menyatukan hati dan lisannya, atau ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut, misalnya maksiat ya, maka tentu saja efeknya juga tidak akan ada. Nah,
itu. Jadi memang itu saling berkaitan erat ya, antara kita berdoa kepada Allah bersungguh-sungguh atau tidak, atau misalnya pas waktunya itu tepat atau tidak, atau cuma karena emosi saat, atau kita kurang khusyuk atau bagaimana, itu bisa juga terjadi. Itu tentang bahwa doa itu juga bisa jadi laksana senjata ya. Kemudian korelasi antara doa dan takdir ini juga betul-betul diperhatikan ya, karena orang berdoa itu belum tentu juga doa yang sudah betul-betul diperuntukkan kepada Allah. Kemudian ternyata doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Dia menyangka bahwa saya sudah berulang kali memohon tapi tidak dikabulkan. Itu bisa saja ada penyebab-penyebab lain yang menyebabkan doa tersebut tidak dikabulkan, misalnya karena maksiat, ya kan? Kemudian dia berdoa tidak pas pada tempatnya atau bukan di waktu-waktu yang makbul seperti itu. Ini juga hal-hal yang seperti ini juga berkaitan dengan takdir. Ada orang berdoa karena dia terjepit, kemudian dia berdoa betul seperti yang pernah saya sampaikan ya. Orang berdoa, dia berdoa di kuburan, tapi dia betul-betul sangat terjepit, kebetulan orang tuanya sudah meninggal, dia berdoa di situ. Maka ini ada dua persepsi. Orang bodoh akan mengatakan kalau berdoa biar dilala, pas dia berdoa di kuburan dan dia terjepit itu doanya dikabulkan. Kemudian dia menceritakan kepada orang lain yang menghadiri antara orang pintar dan orang yang bodoh. Maka orang bodoh akan berpendapat bahwa jika pengen doa terkabulkan maka berdoalah di atas kuburan. Nah, tetapi kalau orang pintar mengatakan dia sudah banyak pengetahuan tentang hal itu, itu dia memang dalam keadaan terjepit. Jadi memang pada saat itu juga waktunya mungkin setelah asar dia berdoa, setelah asar kan makbul. Ya kebetulan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia diijabai, boleh jadi juga tidak ya. Kenapa tidak dijabai pada saat itu tapi Allah menundanya, diganti dengan besok di yaumil akhir nanti, atau diganti dengan yang lain, diganti dengan dia dihindarkan dari mara bahaya. Artinya doa itu tetap terkabulkan tapi diganti dengan bentuk yang lain. Ini juga bisa jadi seperti itu. Jadi doa itu juga harus betul-betul dikorelasikan dengan takdir ya. Dan hal itu memang banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang berbicara tentang hal itu. Karena kadang juga orang berkata malam yas'alillah yaghdabu alaihi ya, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah niscaya dia akan murka kepadanya, ya kan? Jadi kita memang benar-benar juga tetap berdoa kepada Allah. Kadang kita tidak usah berdoa, ini sudah takdir, ya kan? Kita mau minta juga tidak meminta kalau takdir kita tidak seperti itu ya. Karena kita manusia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, mengamalkan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang masih banyak hal-hal yang kadang di luar dari jangkauan kita ya. Kadang Allah juga mengaitkan terjadinya balasan dengan hukuman alam dan perintah syar'i yang setimpal dengannya, seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khosiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera hina. Ini boleh jadi juga seperti banyak sekali hal-hal yang perlu kita pahami dalam mengkorelasikan antara doa itu sendiri dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berdoa tapi kalau kita memang betul-betul ditakdirkan, memang takdirkan bahwa doa kita itu dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang kita inginkan di hadapan Allah, maka insya Allah doa itu akan terkabulkan. Tapi boleh jadi juga Allah menundanya, diganti besok di yaumil akhir nanti, atau boleh jadi juga Allah menggantinya dengan ia dihindarkan dari mara bahaya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.